Kali ini kita akan membahas tentang puncak keemasan Kerajaan Mataram. Pada saat itu Danang Sutawijaya naik tahta setelah berhasil merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya, dengan gelarnya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mewarisi wilayah Kerajaan Pajang yang berada pada wilayah sekitaran Jawa Tengah. Pada masa awal lokasi keraton tempat kedudukan raja berada di Kota Gede dan pusat pemerintahan berada di Hutan Mentawai, wilayah yang terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Semeninggalnya Panembahan Senopati, kekuasaan dilanjutkan putranya Raden Mas Jolang yang setelah naik tahta, bergelar Prabu Hanyokrowati. Pada saat itu pemerintahan Prabu Hanyokrowati tidaklah berlangsung lama, karena ia wafat akibat kecelakaan saat sedang berburu di hutan Krapyak. Dan karena itu ia juga disebut Susuhunan Sedakrapyak atau Panembahan Sedakrapyak yang artinya raja yang wafat di Krapyak. Kali ini tahta beralih kembali namun hanya sebentar ke tangan putra keempat Mas Jolang yang kemudian bergelar Adipati Martoputro. Namun Adipati Martoputro mengalami sakit-sakitan, hal itu membuat tahta beralih kembali ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang. Pada masa pemerintahan Mas Rangsang, Mataram mengalami masa puncak keemasan, dengan sebutan Sultan Agung. Sebagai penguasa, Sultan Agung sangatlah menghargai para ulama karena mereka memiliki moral dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, para ulama yang berada di Kasultanan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ulama-ulama pedesaan, yang tidak menjadi tenaga pemerintahan, ulama bangsawan dan ulama sebagai tenaga birokrasi. Jika dalam membuat kebijakan, Sultan Agung selalu meminta nasihat dan pertimbangan kepada para ulama. Adapun peran ulama pada saat itu lebih memberatkan pada satu titik islamisasi terhadap budaya-budaya yang masih melekat pada masyarakat Mataram. Seperti Sunan Kalijogo, ia adalah seorang ulama yang mensiarkan ajaran agama Islam serta selalu berusaha dengan keras, agar ajaran agama Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, yang sudah melekat nilai kepercayaannya sebelum Islam masuk. Sunan Kalijogo sangatlah sabar menyebarkan agama Islam melalui karya seni yang sudah mentradisi di masyarakat Jawa. Pada saat itu pusat pemerintahan pindah dari pesisir utara Jawa ke daerah pedalaman yang bersifat agraris dan telah dipengaruhi oleh budaya dan tradisi sebelumnya. Keberadaan Islam semenjak berpusat di Mataram yang mendapat campur tangan dari budaya setempat, dan kemudian terkenal dengan Islam Kejawen. Begitulah kondisi keberadaan Islam semenjak berpusat di Mataram. Dari kisah ini banyak ilmu dan nilai sejarah yang bisa kita ambil, karena menyangkut nilai budaya yang sangat tinggi, dan banyak ilmu manfaat yang bisa kita ceritakan kembali untuk masa depan.